Yo, what's up sobat PJ, welcome back to POV Podcast on Video, only on UPJ Bintaro. Okay, so back with me, it's your boy Dika and I'll be your host for today's episode. Jadi pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng nih sama mahasiswa kita ini, mahasiswa UPJ yang katanya udah sempet tampil di salah satu event fashion yang paling bergengsi di Indonesia, yaitu adalah Jakarta Fashion Week. Oke, di sebelah aku udah ada narasumbernya, boleh kenalin nih? Hai, kenalin, nama aku Nurin. Aku anak Ilkom dari UPJ tahun 2022. Wih, Ilkom Pride. Yoi, Ya. terus dong. Oke, jadi boleh nggak nih diceritain latar belakang kamu, gimana sih cara masuk dunia fashion, dunia modeling, terus juga kamu kenapa interest di dalam dunia tersebut? Oke, first of all sebenarnya awalnya nggak kepikiran sama sekali kalau misalnya aku tuh potensial di modeling sendiri. Terus kayak sempet ada kayak aku sempet jadi muse gitu, terus dia si makeup artisnya ini bilang kalau aku tuh cocok jadi model gitu, kayak kenapa kamu gak masuk modeling aja gitu kan. Terus kayak aku bilang aku nggak pikiran sampai situ sih. Terus kayak akhirnya pas dia ngomong kayak gitu, ternyata kayaknya aku potensial juga kan. Terus aku coba kayak cari-cari modeling school yang awalnya tuh aku emang benar-benar awam banget sama dunia modeling. Jadi aku pertamanya cari kayak modeling school dulu, karena aku pikir mau jadi model tuh harus ada sekolah modelingnya dulu. Terus setelah aku masuk ke modeling school itu, akhirnya aku disuggest buat daftar ke agensi. Terus akhirnya aku apply ke agensi itu, kemudian lolos sampai sekarang. Berarti kamu dari sekolah dulu? Iya, sekolah modeling, tapi cuma sehari doang sih. Oh, sehari doang? Sehari doang. Terus itu keluar? Enggak, maksudnya kayak emang gitu sehari doang ininya. Oh, sehari doang? Ya, satu hari kelasnya. kelasnya. Oh, kelasnya gitu. 1 hari doang, oke. Aku kira kayak sekolah formal yang Enggak. Oke. Oke, itu berarti sampai sekarang kamu udah berapa lama? Berarti total sekarang tuh belum nyampe 2 tahun deh. Oke. Mau 2 tahun, Mau 2 mulai tahun. tahun 2021. Oh, oke, berarti oke. Kamu lulus sekolah tahun? Aku lulus sekolah tahun 2022 berarti. Oh, 2022 berarti kan pas ngampus gitu. pas masih SMA. Pas masih oh, SMA, iya, SMA keren. kelas 3. Iya. Oke, berarti selama hampir 2 tahun ini kamu let's say udah berapa kali event? Kalau misalnya event sih aku nggak terlalu sering-sering banget, cuman kayak aku nggak ngitung sih, tapi jujur nggak ngitung kayak karena itu kan per job aja kan jatuhnya, sama aja kayak JFW juga sebenarnya. Gitu. Berarti menurut kamu nih selama kurang lebih 2 tahun ini prestasi apa aja yang kamu udah capai? Kalau aku ngeliat diri aku sendiri ya pasti belum cukup lah ya kalau ngeliat ke dalam. Cuman kayak kalau aku memposisikan aku sebagai orang eksternal, pasti aku ngerasanya wah aku nih udah benar-benar salah satu turbanijab model yang mestinya lolos di JFW gitu loh. Jadi kayak JFW Icon juga kan finalistnya, jadi kayak sebenarnya belum merasa yang gimana-gimana banget, tapi orang luar tuh pasti kayak udah wah lu keren banget gitu segala macam. Iya, parah banget. Nah itu kan kamu udah sempat nge-mention tentang JFW kan. Nah itu gimana sih kamu bisa ada di event itu tampil ya? Kayak awalnya si JFW ini bikin kayak model search. Dia tuh emang tiap tahun ada kan. Nah itu untuk icon JFW. Untuk tahun 2023 ini aku ikut. Terus akhirnya lolos sampai ke tahap finalis, sudah sampai karantina segala macam. Nah saat kita udah jadi finalis itu kita udah fix di book untuk jalan di JFW untuk openingnya. Jadi udah kayak represent di JFW Fashion Show itu, Fashion Week-nya gitu. Tapi kamu di JFW itu kayak ngebawa brand kah atau gimana? Ngebawa brand, ngebawa desainer baju. Kita pakai baju desainer, akhirnya kita jalan kayak biasa aja gitu. Desainer lokal? Iya pasti lokal sih. Kalau misalnya luar tuh mungkin kayak kolaborasi aja, cuman JFW kan lebih menyorotkan tentang Jakarta ya, Indonesia benar-benar. Gitu. Iya. Ada nggak kayak momen paling terkesan buat kamu selama di sana? Berkesan sebenarnya semuanya berkesan. Tapi kayak mungkin gak seberkesan saat aku lolos jadi finalis JFW Icon. Waktu itu kan wah udah berapa ribu orang, terus aku lolos sampai ke top 16. Kayak itu kan salah satu itu kayak gak nyangka diri sendiri kan jatuhnya, tapi achievement ya? Achievement, tapi kayak
kalau dirasa-rasa seperti ini gitu loh, jadi di dalam suatu event besar iya, benar, gitu loh. Ya, paling bergengsi ya bahkan Iya, di satu Indonesia. Iya, Ya, benar-benar. saingannya satu Indonesia. Nah nih, Gitu. kan kamu udah selama, tadi berapa, kurang lebih 2 tahun ya? Ada nggak sih kayak manfaat secara personal ya? Kamu masuk di dunia modeling gitu? Secara, Itu jelas banget, karena kebetulan aku dapat agensi juga yang menurut aku kualitasnya sangat bagus ya di Indonesia, aku rasanya gitu. Dan di situ tuh mereka emang development bukan dari segi fisik doang, tapi dari segi aura, energi kita, I see. preference kita, presence kita di tempat, lokasi dan segala macam. I see. Kita juga dilatih di situ kayak developmentnya intens banget, bangetan kayak. Jadi dari segi aku memulihkan diri aku dari trauma yang ada juga di situ ada. Jadi kayak kita saat berhadapan sama orang, sama kamera, jadi kayak udah bener-bener siap gitu untuk terjun ke dunia pekerjaan gitu. Keren. Bersyukurnya kayak gitu sih. Itu gitu. di agensi itu boleh disebut gak? Boleh. Apa namanya? Persona management. Iya. Oke. Itu kayak kamu seharian di situ apa gimana? Enggak seharian juga, cuman kadang kalau emang main ke situ udah kayak rumah aja rasanya gitu kan. Jadi kayak semua juga emang benar-benar friendly, terus nyaman jadinya di situ juga kan. Sampai malam, sampai jam 12 malam juga udah PW aja di situ kan. Jadi kita sambil nongkrong tuh juga sambil development. Developmentnya kan dari segi curhat gitu, ngeluarin apa aja yang itu penting juga sih, karena kan kalau misalkan kita nyaman juga dimanapun kita berada, ya kita bakal semangat terus. Iya, gitu. Sebenarnya modeling kan kayak itu juga industri pekerjaan kan. Pasti kan industri pekerjaan ada yang nggak nyaman apa segala macem, tapi di situ kayak bikin kita bener-bener kayak di rumah aja gitu. Feels like home. Oke. Nah, by the way, kita lanjut ke yang tentang kuliah nih. Kan kamu Ilkom. Ilkom, pengalaman aku ya di sini ya. Lumayan sibuk. Iya, benar-benar. Ya kan? Baru semester 2 nih. Lumayan sibuk. Nah, itu kamu nantinya nih, kalau misalkan ya berlanjut lah sampai semester mungkin 5, 6, 7 sekian, kamu bagi waktunya gimana tuh? Nge-manage waktunya? Yang pertama aku notice setelah aku masuk perkampusan ini, pasti kan semua orang punya cita-cita lah di kampus kan. Betul. Ada yang mau IPK berapa, ada yang mau cum laude atau segala macam. Nah, dulu juga punya sempat kepikiran kayak gitu. Terus ke sini-sini itu impossible. Itu impossible. Karena mau nggak mau, maksudnya aku bersyukur kalau misalnya di modeling juga aku sebenarnya pekerjaannya bukan yang setiap hari duduk-duduk. Kalau misalnya aku setiap hari, otomatis kuliah aku bakal ketinggalan. Betul, setuju. Udah gitu kalau misalnya kita nolak job kan sayang juga duitnya, Mas. Betul. Cuan itu penting ya. Jadi beberapa hari kalau misalnya sekiranya ada pekerjaan, aku pakai jatah absen. Oh iya, ada. Absen. Cuma kan maksudnya kita pakai jatah absen, kita nggak bakal bisa dapat IPK atau ini yang sempurna gitu kan. Iya, nggak sesuai ekspektasi orang-orang lah. Dan gitu. Random pekerjaannya tuh kalau misalnya tiba-tiba hari ini, misalnya ditanya kayak besok kamu available gak gitu, kayak besok banget nih Mas. Besok banget nih, jadi kayak harus siap terus lah gitu. Dan ritme kerjanya juga cepet kan. Sama bagi waktu untuk perkampusan sebenarnya nggak keteteran banget. Cuma kalau misalnya mungkin kalau semester selanjutnya kita nggak ada yang tahu kan. Event tuh pasti ada aja. Cuman untungnya manajemen aku sendiri ini tuh punya toleransi yang besar gitu. Misal kita nggak ada waktu untuk kerja terus, atau kita sekiranya emang lagi sibuk-sibuknya, kita bisa aja nolak untuk nggak kerja dulu gitu. Berarti itu salah satu tantangan kamu ya? Gitu. Tapi kira-kira ada lagi nggak yang mungkin kamu udah hadapin nih? Kayak aduh, berat banget. Aduh, itu sih. Pernah banget sih. Apa? Dan itu baru akhir-akhir ini, jadi kayak ada castingan gitu lah, Nah, lumayan. Brandnya juga bagus, uangnya juga bagus. Iya gitu dong, kan. itu pasti. Tapi tanggal syutingnya di UAS, terus kayak berarti baru ini dong? Baru. Aduh, Kak, ini jadwal UAS kapan ya keluarnya, kayak nanya semua temen gitu, ini kapan nih keluarnya jadwal UAS gitu kan. Terus ternyata emang jadwal UASnya pas di tanggal segitu, jadi aku nggak ikut casting. Padahal itu brandnya potensial banget untuk aku gitu, brand hijab. Oh, brand hijab. Oh ya, kamu itu kan, iya Oke. Bagus sih, bagus tuh. Untuk emang belum rezeki kan. Iya. Bagus untuk portfolio kamu juga kan. Terus kayak uangnya bagus banget. Oke.
Itu pilihan yang berat ya. Iya benar-benar banget berat. Ya udah. Oke. Kita kagak usah juga tambah ribet ya Iya kan. benar, Mungkin nanti kayak, fail, ngulang lagi nanti gitu. aja deh. Jadi kan kamu udah modeling ya kan, terus menerima berbagai job dari brand segala macam gitu. Nah kan kalau misalkan nih kamu udah lulus kuliah dari sini, ada nggak kepikiran untuk mungkin switch karir dari ke background kamu, misalkan nanti kamu milih PR atau nge-BJ, terus atau enggak emang kamu mau stick nih di modeling gitu, atau enggak bahkan kamu switch karir ke yang lain, Bu? Mungkin ada nggak kepikiran? Sebenarnya belum mikir sejauh itu, cuman kayaknya emang dari dulu tuh interest di dunia si fotografi dan videografi ini, dan kebetulan kan kita kerjanya di set juga kan sama videografer sama fotografer, terus lihat mereka kerja tuh kayak seru, pengen juga gitu. Jadi kebetulan emang pengen ngambilnya ke BJ, terus mungkin ntar pas kelulusan belum kepikiran sih, tapi pengennya ke situ. Oke, anak BJ Bu. Iya. BJ Pride. Oke. Tapi keren sih, karena kan di modeling juga kan pasti kayak begini juga kan, setnya kayak gitu. Jadi udah relate banget udah lah relate kalau misalnya udah si siap. hektik-hektiknya udah kelihatan. Oke. Ya nanti pasti ya kalau BJ bakal turun ke lapangan banyak sih, bakal sibuk gitu. Sibuk tapi Seru. Ya Betul. Nah, penting yang terakhir nih Nurin, ada nggak tips dan trik nih dari kamu untuk teman-teman UPJ, teman-teman POV yang nonton nih, yang pengen masuk ke dunia modeling, jadi model, atau pokoknya masuk ke dunia kayak kamu gini lah, ada nggak? Mungkin Kan gini deh, modeling pasti harus memperhatikan mengenai looks ya kan? iya bener banget. Iya, boleh. Nah itu sih, mungkin ada emang orang-orang yang pengen banget jadi model gitu kayak, tapi merasa dirinya tuh nggak cukup. Sebenarnya sama aja kayak semuanya, kayak dicoba aja dulu, bener-bener dicoba aja dulu. Dari segi look apa segala macem, itu urusannya manajemen, urusannya agensi buat milih lu. Kalau misalnya lu ketolak, berarti agensi itu bukan buat lu bisa cari agensi lain gitu. Mungkin ada yang emang suka sama looks lu, dan ini yang paling penting juga, mungkin orang sering ngomong kayak pede aja. Sebenarnya nggak semudah itu. Iya benar. Tapi emang bener-bener harus percaya sama diri lu sendiri kalau lu capable di situ. Kayak lu udah merasa nggak percaya sama diri lu sendiri, terus lu mencoba itu, lu aja nggak percaya sama diri sendiri, apalagi orang. Bakal berat ya nanti. Nggak bakalan dapet gitu sih. Oke. Berarti. Tapi itu butuh proses. Betul. Ya kan? Itu butuh proses, nggak semudah itu. Iya. Berarti kita harus, mungkin pertama aku lihat ya, percaya diri. Terus juga jangan nyerah, terus juga sama lagi harus yaudah nyoba aja dulu. Kalau nggak dapet, masih banyak potensi yang lain. Agensi banyak di Indonesia cuma satu. Keren banget, keren. Oke, thank you Nurin udah datang ke POV, udah ngobrol-ngobrol nih terkait modeling. Untuk kalian nih yang mau tanya-tanya mengenai modeling, boleh banget nih ke Kak Nurin. Di IG-nya apa nih IG-nya? Nurin Rahma. Oh iya, siap. Nanti di follow aja, terus DM, jangan di spam ya. Di DM aja, tanya Kak ini. Oke, thank you banget nih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel UPJ Bintaro. Kalau kalian mau tanya-tanya terkait UPJ Bintaro, boleh banget DM IG ke kita, yaitu @UPJ_Bintaro. Oke, so I'll see you guys on the next episode. Dah.